Zakiyah dengan Ibu Deva Pramalasari. Silakan Ibu. Baik, izin terima kasih Pak Penggi. Kami dari kelompok 5 akan memulai praktek coaching kami. Yang pertama mungkin kita mulai dulu dari saya Zakia sebagai coach dan Ibu Deva Pramalasari sebagai coachee. Oke, Bu Deva, kita mulai. Oke. Silakan. Baik. Assalamualaikum, selamat siang Bu Zakia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Ibu Deva. Apakah Bu Zaz sekarang sedang sibuk? Oh, kebetulan sedang tidak sibuk. Ada apa Ibu Deva? Wah, kebetulan kalau gitu ya Bu. Bolehkah saya minta waktunya sebentar Bu? Saya ingin diskusi mengenai apa yang saya alami ketika saya mengajar tadi jam 1-2 di kelas 10 S1. Boleh dong. Bu Deva mau diskusi apa? Begini Bu, tadi pagi kan jam 1-2 saya ngajar di kelas 10 S1. Kemudian saya perhatikan ada seorang siswa yang selalu tidur di sepanjang jam pelajaran saya. Mulai dari awal saya mengajar sampai jam pelajaran saya berakhir, siswa ini masih tidur juga. Oh, begitu ya, Bu. Baiklah, berkaitan dengan masalah ini, kira-kira apa ya yang Ibu Deva harapkan dari diskusi kita hari ini? Gini ya Bu, saya kan inginnya kondisi yang tidak nyaman ini tidak ada lagi di hati saya mengenai masalah ini. Jadi mungkin saya minta sharing dan solusinya dari Bu Zakia, gitu Bu. Minta masukan juga. Oke, baiklah Bu Deva. Saya ingin tanya dulu ini, seberapa seringkah Ibu Deva menemukan kejadian seperti ini? Kejadian seperti ini cukup sering ya Bu, bahkan hampir di setiap saya mengajar di kelas tersebut, saya temui kejadian seperti ini. Bagaimana dengan murid-murid yang lain Bu Deva? Apa mereka ada yang tertidur juga atau melakukan aktivitas lainnya saat jam pelajaran? Kalau tertidur hanya dia sendiri Bu, yang lain tidak ada yang tertidur. Cuman memang sih saya lihat ada beberapa murid lain yang kurang fokus ketika belajar sehingga mereka melakukan aktivitas yang lain selain yang saya minta untuk kerjakan Bu. Begitu. Apa saja itu ya bentuk aktivitas yang mereka lakukan Bu Deva? Ada yang mencoret-coret kertas, kemudian ada yang melipat-lipat kertas, ada yang berjalan keliling kelas, bahkan ada yang bersenandung sambil goyang-goyang kaki. Waduh, aktif sekali ya mereka ya Bu. Lalu menurut Ibu Deva, apa yang membuat mereka melakukan hal itu? Apa mungkin mereka bosan ya Bu? Bisa jadi. Lalu kira-kira apa ya yang membuat mereka bosan? Kalau saya pikir-pikir kembali, sepertinya proses pembelajaran yang saya lakukan masih bersifat klasikal dan hanya mengakomodir murid dengan gaya visual saja mungkin ya Bu. Nah, bagus sekali itu pemikiran Ibu Deva. Terkadang memang pembelajaran klasikal itu tidak selalu bisa diterapkan di setiap saat ya Bu. Apalagi dengan kondisi murid kita yang sangat beragam seperti sekarang ini. Nah, mereka tentunya membutuhkan pembelajaran yang sesuai dengan profil belajar mereka, dengan mungkin latar belakang mereka, mungkin dengan gaya belajar mereka. Jadi sekarang apa rencana Ibu Deva? Mungkin yang pertama, saya akan melakukan asesmen diagnostik awal untuk mendapatkan data profil belajar murid di kelas tersebut. Nah, bagus itu rencananya Bu. Kemudian apa yang akan Ibu lakukan dengan hasil tes diagnostik tersebut? Saya akan melakukan pemetaan profil belajar murid di kelas tersebut dan merancang proses pembelajaran sesuai dengan profil belajar yang sudah saya petakan tadi, Bu. Oke, Bu, bagus sekali. Kita sebagai pendidik memang seharusnya merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, karena kebutuhan murid kita itu berbeda-beda dan sesuai dengan profil belajar murid yang kita miliki. Nah, agar pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Nah, sekarang kita susun komitmen nih. Kapan Ibu Deva akan mulai menjalankan rencana Ibu tersebut? Rencananya pada PBM berikutnya di kelas tersebut saya akan langsung melakukan asesmen diagnostik mengenai profil belajar murid ini, Bu. Setelah itu apa langkah Bu Deva selanjutnya?
Kemudian saya akan melakukan membuat rencana pembelajaran menggunakan sumber belajar dan bahan ajar yang bervariatif, serta LKPD yang bisa mengakomodir berbagai profil belajar murid. Kemudian saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Luar biasa. Bagus sekali Ibu Deva. Nah, saya sangat mendukung itu rencananya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya, Bu. Oke, terima kasih Bu Za atas waktunya untuk berdiskusi dan sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Nah, kalau begitu sekarang mari kita pulang ya, Bu. Mari Bu, sukses selalu buat Ibu ya. Sama-sama.